ini muncul di Timur Tengah, yang katanya sangat religius, yang katanya sangat agamanya ketat, dan seterusnya. Tetapi sekarang kita lihat yang pertama itu adalah Iran. Tuh, Iran tuh. Di Iran itu perkembangan ateisme sangat pesat. Dan ini adalah negara Timur Tengah yang paling awal pertumbuhan ateisme pesatnya itu di Iran. Kenapa orang-orang Iran itu banyak yang ateis? Alasan mereka kalau diwawancara, kenapa lu jadi ateis gitu? Karena ini inti dari jawaban mereka ya. Karena mereka tidak bisa membedakan mana agama dan mana kepentingan politik. Jadi ketika pemerintah melakukan tindakan-tindakan yang tidak populer, misalkan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak menyenangkan rakyatnya, mereka mengutip Al-Quran, mereka mengutip hadis, mereka mengutip dan menyatakan bahwa itu adalah bagian dari syariah Islam. Jadi, dan ketika itu di demo, pendemonya juga menyatakan bahwa demo protesnya itu adalah bagian dari syariat Islam. Jadi orang-orang di Iran pada waktu itu, sampai pada saat ini juga, mereka tuh benar-benar bingung. Ini agama yang membawa ketentraman, kedamaian, tapi malah ribut-ribut, perang-perang, dua-duanya mengatasnamakan agama. Saya bingung, saya galau. Pas saya lihat pemerintah, misalkan mengeluarkan kebijakan yang jelek, dan mengutip ayat Al-Quran, oh, ternyata kebijakan ini berasal dari Al-Quran. Kan begitu. Akhirnya, Iran adalah negara paling awal di Timur Tengah yang perkembangan ateismenya itu pesat sekali. Ada yang pindah ke Kristen, ya pindah ke Kristen hanya sekitar 160.000 orang. 160.000 orang. Ya, tapi itu dalam jangka waktu sekitar 15 tahunan. Tapi lebih banyak ke pindah agamanya itu ya, pindah agamanya itu ke sekte-sekte spiritualis. Jadi yang sufi ekstrim, tidak saya bertuhan tapi tidak beragama gitu. Ada juga yang ke ateis, Iran. Kemudian ada juga Mesir. Mesir itu juga sekarang, Mesir itu beberapa tahun yang lalu pernah diklaim sebagai negara paling beragama, karena orang-orang yang diwawancara kebanyakan memang sangat peduli pada agamanya, dan menganggap agama itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dirinya. Itu Mesir. Tetapi data yang disebutkan, mana saya lupa datanya, tapi ada data yang disebutkan bahwa Mesir itu sekarang sekitar 10 juta orang, dari 87, artinya lebih dari 10%. Dari 87 juta orang Mesir, 89 sekarang mungkin ya, 10 jutanya itu sekarang menyatakan diri sebagai ateis. Apa alasan mereka menjadi ateis? Alasannya hampir sama dengan Iran. Mesir itu kan pernah terimbas Arab Spring, pernah terimbas perang gontok-gontokan untuk menjatuhkan pemimpin dan menggantikan dengan pemimpin yang lain gitu. Nah, sama, ternyata di Mesir itu kekerasan itu dilegitimasi oleh agama. Jadi orang-orang ulama-ulama, fatwa-fatwa ulama itu perang gitu. Fatwa ulama ini menyatakan bahwa kelompok itu kafir. Fatwa ulama ini menyatakan bahwa kelompok itu kafir. Padahal itu sebenarnya adalah kelompok-kelompok politik. Jadi orang sudah benar-benar tidak bisa membedakan apakah ini kepentingan politik, apakah ini agama. Karena dua-duanya pakai dalil agama dan dua-duanya demi pembenaran kebijakan politik dan pembenaran kelompok politik. Gamang, bingung, tidak peduli, akhirnya ya udah saya menyatakan ateis saja. Kalaupun Tuhan itu ada, maka seharusnya dia tidak membiarkan hal ini terjadi. Itu kata orang-orang Mesir. Baraya harus paham, kalau sekarang Baraya mengernyitkan dahi, aduh kok bisa gitu sih alasannya, gak gini. Cobalah Baraya jadi ayah atau jadi ibu, kemudian ada anak yang umurnya 1 tahun atau 2 tahun, kemudian dia diledakkan oleh teroris, yang teroris itu teriak-teriak Allahu Akbar. Maka mungkin saja iman Baraya itu akan benar-benar terguncang. Anak keluarga yang paling disayangi diledakkan, dan yang meledakannya mengatasnamakan Tuhan. Kan, ya di Indonesia tidak terbayang bagaimana ceritanya kok jadi ateis hanya gara-gara konflik. Tetapi di Timur Tengah itu kondisinya seperti itu. Makanya akhirnya banyak sekali di Mesir, kita sekarang masih bahas Mesir, yang menolak beragama dan lepas, dan itu jumlahnya 10 juta. Artinya itu lebih banyak daripada Kristen Koptik di sana sekarang. Ya maaf. Kemudian di Saudi Arabia juga perkembangannya sangat pesat. Padahal Saudi Arabia adalah negara yang pusat kiblatnya orang-orang Islam. Kenapa juga ateisme di sana berkembang? Sama. Alasannya itu adalah bahwa pemerintah Arab Saudi misalkan sekarang menyerang 2 negara sekaligus. Yang satu menyerang ke utara Suriah untuk menggulingkan pemerintahan, dan yang satu lagi menyerang ke Yaman untuk mempertahankan pemerintahan. Dan Saudi Arabia sering menggunakan senjata-senjata dari Amerika Serikat, dari Israel, ya klaim media massa, menggunakan senjata-senjata dari orang kafir, tapi digunakan untuk membunuh orang-orang Islam. Ada orang Yaman, 1 bis penuh, bis sekolah, anak-anak mau berangkat ke sekolah, kena bom rudal dari Saudi Arabia, meninggal semua. Nah, sekali lagi Baraya, kalau Baraya jadi orang tua, dan kemudian melihat bahwa yang meledakan, maaf sekali, ini tragis, yang meledakan, yang membunuh sanak keluarga kita itu adalah orang-orang yang berteriak takbir atau mengatasnamakan agama, itu iman langsung goncang itu, pada waktu itu. Makanya di Arab Saudi itu katanya sampai 15%.
menyatakan saya tidak peduli lagi pada agama, dan 5% menyatakan benar-benar tidak beragama lagi sekarang. Katanya begitu. Ini sekali lagi datanya silahkan aja dicek di Google. Saya lupa padahal saya nyantumin data di sini dari Ponda gitu atau dari mana saya lupa. Tetapi yang jelas Tempo dan Tirto sekarang sama-sama memberitakan hal itu. Ya beberapa hari kemarin gitu, maksudnya beberapa bulan kemarin. Begitu. Ini jadi keprihatinan kita bersama. Kita harap bahwa Timur Tengah tidak lagi bergolak. Ada lagi cerita di Turki. Nah, Turki juga sama. Turki tidak banyak kasus kekerasan seperti di negara-negara yang saya sebutkan sebelumnya. Tetapi Turki punya masalah di Erdogan-nya. Jadi Erdogan itu presiden, sekarang presiden, sebelumnya Perdana Menteri, presiden yang sangat islami, presiden yang sangat taat beragama, tetapi justru karena taat beragama itu, dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro untuk mayoritas kalangan beragama, tetapi ditentang oleh kalangan yang tidak beragama. Kan di Turki itu sekuler, jadi pihak-pihak yang mendukung sekularisme itu marah sama Erdogan sekarang itu. Nah, kalau dulu yang sekuler dan yang islami itu sama-sama menyatakan keislamannya, tetapi sekarang yang islaminya menjadi kuat gara-gara mendukung Erdogan dan didukung oleh Erdogan, sedangkan yang sekuler itu banyak yang akhirnya menjadi ateis gara-gara kok saya jadi dilecehkan, kok saya jadi dipinggirkan, kok pendapat sekularisme saya yang itu katanya bermula dari Ataturk sekarang jadi diabaikan. Nah, ya terserah Baraya menganggap itu benar atau salah, tetapi di Timur Tengah, di Turki jajak pendapatnya seperti itu, dan sekarang katanya orang ateis naik sampai 3 kali lipat di Turki sejak masa pemerintahan Erdogan. Datanya benar atau salah, silakan kunjungi, tetapi media-media arus utama menggambarkan yang seperti itu. Baraya begini, agama itu memang masalah yang sensitif, apalagi untuk orang-orang Islam. Orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang menganggap agamanya itu sangat tidak bisa lepas dari dirinya gitu. Bahkan saya pernah sampaikan di episode yang sebelum-sebelumnya bahwa Islam itu adalah agama yang tidak bisa disekulerkan gitu. Kalau Kristen sekarang sekuler, menerima sekuler, oke. Buddha oke. Tetapi Islam itu sangat susah untuk disekulerkan karena Nabi Muhammad sendiri adalah tokoh negara, bukan hanya tokoh spiritual. Oke, Baraya, itu saja. Itu data-data. Bahkan ketika Nabi meninggal dunia sendiri, setelah khilafah dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang Islam yang hafal Quran banyak yang mati terbunuh dalam pertempuran. Kemudian catatan-catatan Quran masih berserakan di mana-mana, di pelepah korma, di batu, di kulit-kulit kambing dan sebagainya, yang pada rusak dimakan rayap dan sebagainya. Ide Sayyidina Umar kan mengatakan ini Al-Quran bisa hilang kalau begini. Jadi gimana maksudnya? Kita kumpulkan saja, dibukukan. Ditolak oleh Abu Bakar, tidak disuruh oleh Rasulullah. Tetapi karena Sayyidina Umar itu berulang-ulang meyakinkan, akhirnya dia setuju juga, tapi sambil ngosong tuh, ya silahkan marah gitu tuh, setuju sambil cengkel juga gitu, tapi beda sendiri lah, jangan pakai uang kas negara. Untung ada Sayyidina Umar yang dermawan, dibiayai oleh beliau. Nah, setelah dikumpulkan, yang aslinya itu dimusnahkan semuanya. Nah, ini menjadi masalah, sehingga kita ketika mencari artinya aslinya yang mana, ya, manuskrip yang asli tulis para sahabat awal pertama itu mana, nggak ada, kita nggak ketemukan. Nah, itu persoalannya itu. Kemudian ketika Islam berkembang kemana-mana, kan bangsa-bangsa lain yang mengenal salaf kan tidak paham. Disitulah mulai ada gerakan penafsiran. Tetapi ketika mereka menafsirkan Al-Quran berbeda-beda. Sampai ketika mengkodifikasikan hukum Islam berdasarkan Al-Quran juga hasilnya berbeda-beda. Bahkan di ibadah-ibadah murni seperti wudhu juga ada yang nyenggol istri bilang batal, ada yang bilang tidak batal, ada yang bilang tergantung, padahal ayatnya sama. Aulamastumun nisa, Imam Syafi'i bilang batal, Imam Maliki bilang tidak batal, Imam Hambali tergantung, kalau ada syawatnya batal, kalau tidak ada tidak batal. Nah, ketika berbeda pendapat itu kan pikiran manusia. Nah, jadi akhirnya kan timbullah pertanyaan oleh kaum Mu'tazilah, kaum rasionalis itu. Bung, begini, ini Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Disinilah mulai perpecahan pemahaman budaya dan agama semesta. Jadi sudah 1200 tahun yang lalu. Ya. Dan ketika itu korbannya sampai 10.000 kaum intelektual dibantai pada zaman itu.
Ya, kaum Mu'tazilah itu. Jadi kalau andainya kaum Mu'tazilah waktu itu tidak dibantai, mungkin Islam sekarang akan menguasai dunia kok dengan pengetahuan-pengetahuannya. Ya, tapi bagaimana sejarah seperti itu? Nah, sampai para imam-imam sendiri juga ditindas oleh raja-raja yang Sunni itu. Abu Hanifah dipenjara, diracun dalam penjara mati. Ya, kemudian Imam Abu Hambal juga disiksa sampai lumpuh dia. Hanya Imam Syafi'i yang cerdik. Ketika diinterogasi, ditanya, Imam Syafi'i, menurut kamu Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Kalau bilang makhluk, dia mungkin tidak disiksa oleh raja, tapi kan disiksa di akhirat nanti. Kalau bilang bukan makhluk, ya kan, ya mungkin dia disiksa sekarang ini. Jadi dia dengan mengacungkan tangannya sambil menunjuk jari-jarinya, Innal Quran, sesungguhnya Al-Quran, sambil memegang jari kelingking. Wat Taurat, jari manis. Wal Zabur, jari tengah. Wal Injil, jari telunjuk. Ini semuanya adalah makhluk. Selamatlah dia kan. Itu salah satu cerita kecerdasan tentang Imam Syafi'i. Jadi fitnahnya luar biasa. Nah, jadi artinya dengan sampai kepada penulisannya juga berbeda-beda penulisan. Makanya ada qiraat Sabah itu beda-beda, ada wadduha, ada wadduhe,